Dan pemirsa, nantinya kita juga akan membahas terkait melihat seperti apa kematangan persiapan timnas Indonesia U23 jelang laga perebutan juara 3 melawan Irak nanti malam. Dan pertanyaannya adalah, akankah skuad Garuda Muda nantinya bisa melenggang menuju Olimpiade Paris 2024? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami melalui sambungan virtual Dubes Indonesia untuk Singapura sekaligus pemerhati sepak bola Suryo Pratomo alias Mas Tommy. Selamat pagi Mas Tommy. Selamat pagi, Jason. Baik, terima kasih Mas Tommy telah bergabung bersama kami. Mas, gini, setelah 68 tahun kita absen Olimpiade, kalau Mas Tommy sendiri optimis nggak kira-kira kita ini bakal lolos melenggang ke Olimpiade Paris? Ya, ini adalah harapan kita semua. Dan sekali lagi, peluang itu sekarang ada di depan mata. Sama dengan apa yang kita sebetulnya pernah alami tahun 76 ketika kita tinggal satu langkah lagi melaju ke Olimpiade Montreal. Dan ketika itu kita gagal di Stadion Utama Senayan karena kalah adu tendangan penalti melawan Korea Utara. Kali ini tentunya kita semua berharap bahwa ketidakberuntungan itu tidak terjadi kali ini. Keberuntungan yang kita dapatkan. Dan sekali lagi harapan untuk bisa menggapai tiket ke Paris itu sangat terbuka. Sekali lagi berbeda dengan tahun 76 ketika itu levelnya pemain tim senior, tim nasional. Kali ini sebetulnya pertandingan antar para pemain mahasiswa sebetulnya kan. Usia under 23 itu kan sebetulnya mereka umumnya masih kuliah. Sehingga kita masih punya harapan dan saya sangat berharap kalau semua pemain hari ini kembali fokus untuk bermain sepak bola. Fokus kepada bola dan bagaimana bisa mencetak gol. Saya kira kita punya harapan untuk bisa meraih tiket. Kalau Mas Tommy bilang tadi peluangnya sebenarnya terbuka. Artinya kalau kita melihat secara komparasinya tim Irak dan juga timnas Indonesia lebih unggul dari segi permainan selama mulai dari kualifikasi grup. Ini Mas Tommy melihatnya lebih unggul yang mana nih Mas? Sekali lagi kita ini kan masuk ke semifinal karena sebagai underdog. Bahkan banyak orang tidak pernah menyangka Indonesia bisa menembus 4 besar. Kemenangan kita melawan Korea Selatan melalui drama adu tendangan penalti, menurut saya itu sesuatu yang sangat luar biasa, pencapaian sangat tinggi. Dan kalau dilihat dari kualitas, sekali lagi, memang di antara 4 tim semifinalis, kita sebetulnya memang sedikit di bawah. Tetapi sekali lagi ini adalah kompetisi di antara para pemain liga universitas sebetulnya, para mahasiswa. Dan pada usia-usia seperti ini sebetulnya perbedaan antara pemain tidak terlalu jauh. Kalau kita lihat sepak bola periode 2020 umur usia 23 sampai 28 itu yang paling krusial. Dan puncak permainan dari seorang pemain itu akan ada pada usia 27-28. Karena itu sekali lagi ini di usia 23 tahun, under 23, menurut saya kualitas sekali lagi dari pemain Irak maupun Indonesia relatif sama. Hanya Irak sedikit lebih tinggi karena mereka sekali lagi ditempa di dalam bukan kompetisi, tetapi kalau kita lihat dari postur, kemudian dilihat dari stamina, para pemain Irak ini memang karena memang di dataran atau di kawasan yang kering dan panas, mereka itu mempunyai daya fisik yang jauh lebih baik dari kita. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tidak bisa memenangi pertandingan ini. Kita mempunyai kecepatan. Sprint pendek kita jauh lebih bagus daripada sprint pendek para pemain Irak. Karena itu tentunya kita berharap bagaimana pelatih Sinteyong bisa mengoptimalkan keunggulan yang kita miliki dan menutupi kelemahan yang ada. Sekali lagi kalau kita lihat pertandingan semifinal Jepang melawan Irak, kita melihat bahwa Jepang pun sangat menyadari fisik pemain Irak itu jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Karena itu permainan Jepang berorientasi pada bola-bola bawah, dan ketika mereka masuk kotak penalti, mereka bermain dengan wall pass 1-2 yang sangat cepat, dan dua gol yang dicetak oleh
Jepang dihasilkan dari serangan yang dibangun melalui wall pass dan tik-tak 1-2 antar para penyerang mereka. Ini yang saya kira menjadi harapan kita, apalagi Baik. malam hari ini Rafael Strike akan kembali bisa tampil dan tentunya akan menambah kekuatan dari tim penyerang kita. Saya tentunya sekali lagi berharap Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, mereka sekarang fokus kepada permainan sepak bola. Kemarin di semifinal mereka agak lengah dan agak emosional sehingga kemudian tidak terlalu fokus kepada permain sepak bola sehingga Baik. kemudian kita kecolongan dan kalah 2-0 dari Uzbekistan. Mas Tommy, masuk nih kita ke pemain-pemainnya. Mungkin agak kurang elok ya kalau kita bilang kesuksesan atau kemenangan timnas kita tuh digantungkan pada satu orang. Tapi banyak pengamat sepak bola yang juga mengatakan kontribusi dari pemain misalnya Rizky Ridho, ini salah satunya ya, itu tuh cukup signifikan untuk mendukung kesuksesan atau kemenangan timnas Indonesia. Tapi kan nanti Rizky Ridho ini tidak akan bermain. Kalau menurut Mas Tommy sendiri, bagaimana nih timnas Indonesia tanpa nantinya terjun dari sosok Kapten Rizky Ridho? Tentu kita harus mengakui Rizky Ridho itu sebagai seorang kapten. Seseorang ditunjuk sebagai kapten pasti dilihat oleh pelatih, dia mempunyai kepemimpinan yang sangat kuat. Dia mempunyai keunggulan untuk bisa mengorganisasi tim dan kemudian bisa menjadi wakil pelatih di lapangan. Dan kalau kemudian kita kehilangan Rizky Ridho, tentunya ini adalah kerugian yang cukup besar, apalagi posisi dia sebagai center back yang sangat sentral yang memang kita butuhkan untuk menahan laju serangan pemain-pemain Irak. Tapi sekali lagi saya yakin sepak bola dan tim kita tidak hanya tergantung pada satu pemain. Dan saya kira ada Komang Teguh yang bisa mengisi tempat di jantung pertahanan dan bahkan pelatih Sinteyong sudah menunjuk Rio Fahmi sebagai kapten kesebelasan. Dia adalah pemain belakang dan tentunya pertahanan itu menjadi perhatian utama dari pelatih Sinteyong khususnya menghadapi pemain-pemain Irak yang sangat cepat dalam bermain dengan bola-bola. Tapi sekali lagi ketika kita lihat ketika menghadapi Jepang, Irak juga bermain lebih defensif. Dia menempatkan 5 pemain, dia menerapkan pola 5-3-2 untuk menahan gempuran para pemain Jepang karena mereka juga sangat khawatir dengan kecepatan pemain-pemain dari Jepang. Sekali lagi kita mempunyai keunggulan sama dengan Jepang, kita mempunyai sprint pendek yang sangat baik dan 3 penyerang kita, Witan, Rafael dan juga kemudian Marcelino menurut saya juga sangat koordinasi dan kerjasama di antara mereka juga sangat kuat dan ini tentunya akan menjadi perhatian dari pemain Irak. Tetapi selagi Irak tentunya dia akan merasa bahwa mereka lebih unggul dari Indonesia dan mereka pasti akan bermain lebih terbuka. Mereka akan mengubah pola 5-3-2 menjadi 4-3-3 yang lebih menyerang. Ini tentunya adalah kesempatan bagi kita, terutama para penyerang kita. Pertahanan Irak tentunya jauh lebih longgar yang bisa kita optimalkan untuk bisa mencuri gol. Baik, Mas Tommy, kita agak bergeser ke hal lainnya nih. Hal-hal yang bisa dikatakan kontroversial. Salah satu yang disoroti adalah terkait dengan wasit. Nanti ada wasit Thailand yang juga menjadi asisten VAR di sana dan juga wasit dari Arab Saudi yang pada beberapa pertandingan mengawal Indonesia itu juga menghasilkan beberapa keputusan yang kontroversial. Apakah soal dalam tanda kutip wasit ini harus membuat timnas kita was-was ya Mas Tommy? Saya kira tidak. Jadi wasit itu memang tugasnya membuat bagaimana aturan permainan itu bisa diterapkan secara baik. Dan memang sudah menjadi keputusan dari FIFA. FIFA justru ingin mengurangi adanya kontroversial. Dan kita mengetahui sebelum VAR video assistant referee itu diterapkan, banyak kontroversi yang juga sangat menyakitkan. Kita masih ingat misalnya perempat final Piala Dunia 1986, gol tangan Tuhan dari Maradona itu kan pasti menyesakkan bagi Inggris yang kemudian harus tersingkir dari Argentina. Yang kedua adalah ketika pertandingan
perempat final Piala Dunia antara Jerman dan Inggris, gol Frank Lampard sebetulnya sudah melewati garis, tetapi karena tidak ada VAR ketika itu, gol itu dianulir. Sekarang dengan ada VAR, sebetulnya semua sudut lapangan itu terkontrol dan terlihat, dan kita bisa memperhatikan setiap kejadian yang ada di semua sudut lapangan itu bisa terpantau oleh wasit, khususnya wasit VAR yang ada di belakang layar. Ini yang sekali lagi membuat pertandingan berjalan diharapkan menjadi lebih fair, dan kemudian berbagai macam kontroversi yang terjadi di lapangan bisa di-stop terlebih dahulu. Sebetulnya apa yang diterapkan dengan sistem VAR itu kan sama dengan sistem yang diperlakukan dalam permainan basket. Tetapi ketika itu banyak pemain juga bahkan asosiasi keberatan karena kontroversi itu bagian dari keindahan sepak bola. Tetapi sekarang bahkan pertandingan terpaksa dihentikan beberapa menit hanya untuk mengecek apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Termasuk gol yang kita ciptakan ke gawang Uzbekistan, itu kan tidak serta-merta dinyatakan dianulir oleh wasit. Wasit sempat mengesahkan gol itu, tetapi wasit VAR yang kemudian memberitahukan melalui komunikasi bahwa perlu ada yang dilihat karena ada gerakan kaki Sananta yang melewati pemain belakang Uzbekistan. Karena itu kemudian wasit melihat dari layar apa sebetulnya yang terjadi. Dan sekali lagi, mata kita sebagai penonton dengan mata wasit. Baik. Karena kita tidak dalam posisi, dalam sudut yang bisa melihat secara jelas arah bola, dan penjaga garis dan wasit yang ada di lapangan yang tahu situasi yang sebetulnya terjadi di lapangan. Saya kira wasit sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik, membuat pertandingan jauh lebih fair, dan kemudian semua orang tidak harus merasa dirugikan. Tapi sekali lagi kita sering melihat orang itu tidak mau mengakui VAR ketika dia kalah, tetapi ketika dia menang, kemudian kita menganggap VAR itu sangat menguntungkan. Misalnya gol Korea Selatan di menit ke-8 ke gawang kita yang dianulir oleh wasit, itu kan beruntung digagalkan karena VAR. Tendangan kelima Justin Hafner misalnya terpaksa diulang karena VAR memberikan informasi bahwa kiper dari Korea Selatan bergerak lebih cepat sebelum Justin Hafner melakukan tendangan. Jadi sekali lagi ada VAR itu di satu sisi memberikan banyak keuntungan kepada pemain, tapi sekali lagi kontroversi itu adalah bagian dari permainan sepak bola, dan itulah yang membuat cerita sepak bola itu, Jason, bisa bertahan lama dan menjadi perguncingan yang panjang. Sama dengan gol tangan Tuhan Maradona yang sampai saat ini juga selalu menjadi perbincangan gitu, apakah itu gol. Baik, terakhir sekali Mas Tommy, singkat saja karena saya udah mau teaser iklan. Skornya nanti berapa nih kira-kira kalau prediksi Mas Tommy? Saya berharap sekali lagi kita bisa unggul 1-0. Dan kalau tidak dalam 90 menit kita bisa menahan Irak, dan mudah-mudahan kita bisa mencuri kemenangan sama seperti kemenangan melawan Korea Selatan. Kita lihat nanti apakah 1-0 prediksinya tepat, Indonesia bisa unggul. Terima kasih pemerhati sepak bola Dubes RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, alias Mas Tommy telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita doakan timnas kita bisa tampil terbaik nanti malam. Terima kasih Mas Tommy.